Film ini dimulai pada tahun 1946. Terlihat seorang gadis cantik bernama Barbara yang sedang menggendong anaknya. Dan terlihat juga suaminya yang bernama Brooks. Barbara adalah seorang gadis dari kalangan bawah yang menikah dengan Brooks, pria kaya raya yang akan segera menjadi pewaris sebuah perusahaan. Malam harinya Pak Sutri itu menghadiri sebuah acara makan malam. Terlihat juga anaknya yang bernama Anthony sedang diasuh oleh neneknya yang merupakan ibu dari Barbara. Semua orang yang hadir dalam acara makan malam itu adalah orang kaya. Kemudian mereka terlihat cekcok yang mengindikasikan kalau hubungan mereka sedang ada masalah pernikahan yang sempat ditentang oleh keluarga Brooks. Kecantikan dan keanggunan Barbara tak mampu meluluhkan hati kedua orang tua Brooks yang menganggap pernikahan mereka sebagai aib buat keluarga besar si Brooks ini. Bahkan kelahiran Tony pun tak mampu mengubah perasaan keluarga Brooks pada Barbara. Apalagi ternyata Brooks juga tak suka dengan kelahiran Tony. Hal itulah yang membuat Tony tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Scene berpindah pada tahun 1959 di Paris. Tony tumbuh menjadi anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Prancis. Beberapa hari kemudian, ketika mereka kedatangan tamu, Tony disuruh membaca buku yang berjudul Justin yang berisi tentang penyimpangan seksual. Akan tetapi Tony tidak mau membacanya. Saat itu, Barbara juga marah ke seorang pria yang berkomentar body shaming dengan berbahasa Prancis. Pria itu tidak tahu kalau Barbara juga bisa berbahasa Prancis. Kejanggalan juga terlihat pada diri Tony saat itu orang tuanya baru saja pulang dari sebuah acara. Mereka melihat ada seorang bocil laki-laki yang berbaring di kamar Tony. Brooks yang saat itu agak marah dengan tingkah laku Tony, namun Barbara masih bisa tersenyum. Tony mengatakan dia tak mau sendirian di rumah ketika orang tuanya pergi. Maka dari itu, dia mengajak salah satu temannya untuk menemaninya di rumah. Scene lalu berpindah pada tahun 1967. Terlihat keluarga Brooks sedang berlibur di Spanyol. Tony yang saat itu sudah lebih dewasa, kini memiliki pacar yang bernama Blanca. Brooks dan Barbara yang mengetahui anaknya sudah punya pacar pun menyetujuinya. Bahkan Blanca juga diajak pergi berlibur di kala itu. Namun saat Tony di bar, Brooks malah lebih asik berbincang dengan Blanca ketimbang sama Tony. Nah, saat itu pun Barbara mulai curiga dengan tingkah laku suaminya itu. Dan scene berpindah ke tahun 1968. Terlihat Barbara yang sedang terburu-buru datang ke petugas bandara untuk bertanya kapan pesawatnya berangkat. Dan tiba-tiba terlihat Brooks yang sedang bersama seorang gadis yang sudah bisa kita tebak, dia adalah Blanca. Brooks yang telah melihat Barbara saat itu pun kabur, namun Barbara terus mengejarnya. Barbara yang kesal sekaligus marah, kemudian memarahi Blanca dan bertengkar hebat dengan Brooks di depan umum. Barbara sangat sedih dan kecewa. Saat itu sesampainya di rumah, Barbara mendapati Tony sedang asik tidur dengan pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara hanya bisa menghela napas dan pergi. Brooks nampaknya cemburu melihat kedekatan antara Barbara dan Tony. Terlebih saat itu juga ia mengetahui bahwa Tony memiliki kelainan sensual. Saat itulah Brooks memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan menjalani kehidupan baru bersama dengan Blanca, yang dulunya pernah menjalin kasih dengan Tony anaknya. Nah, untuk mengobati rasa sedihnya, Barbara kemudian menyewa seorang pria yang bertugas untuk mengantar gadis-gadis sosialita untuk bersenang-senang. Pria ini bernama Sam. Hampir setiap hari Sam menemani Barbara dalam segala hal. Di sisi lain, Tony yang juga tak suka dengan perlakuan Brooks
sekarang menjadi akrab dengan Sam. Bahkan beberapa kali mereka terlihat tidur bersama. Tapi ternyata Barbara sudah mengetahui kegiatan Sam dan Tony. Gak banyak omong-omong, Barbara langsung marah sejadi-jadinya kepada Sam. Melihat ibunya akhir-akhir ini galau berat, Tony berinisiatif membuat surat ke ayahnya yang berisi agar ayahnya kembali bersama lagi dengan ibunya. Di tempat lain, terlihat Barbara sedang melukis untuk menenangkan pikirannya. Namun bukannya malah tenang, Barbara malah semakin stres dan melemparkan kuas itu ke lukisannya. Sam yang melihat Barbara sedang sedih itu kemudian mencoba untuk menenangkannya. Mereka pun bersilat lidah dan terjadilah ritual nikmat di antara mereka. Tommy yang melihat ibunya dan Sam sedang tidur memutuskan untuk ikut juga. Namun saat Barbara bangun dan melihat Tony juga ada di sana, mereka pun malah tertawa bersama. Kini Barbara sudah tak sedih dan galau lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Sam memutuskan untuk pergi merantau. Barbara yang saat itu depresi mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya Barbara masih bisa terselamatkan, tapi dia harus dirawat di rumah sakit. Barbara yang sudah sembuh kemudian menjalani hari-harinya bersama Tony. Di sisi lain, Tony juga masih mengirimkan surat ke ayahnya meskipun tak pernah dibalas. Dan scene berpindah lagi ke tahun 1972. Terlihat Barbara dan Tony yang sudah pindah ke London. Di sana Barbara melanjutkan hidupnya sebagai orang ibu-ibu kaya raya. Suatu hari saat Barbara baru pulang kerja, Tony bertanya tentang kalung anjingnya yang dia cari selama ini. Namun Barbara mengatakan kalau dia tidak tahu dan tak pernah melihatnya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, terlintas di pikiran Barbara kalau dia ingin mengobati anaknya yang punya kelainan itu. Namun, cara yang dilakukan oleh Barbara salah. Dia malah memegang permen lollipop milik Tony dan terjadilah adegan ritual nikmat mereka berdua. Namun bukannya sembuh, penyakit Tony malah semakin parah. Dia jadi mudah emosi dan moodnya gampang naik turun. Setelah itu Tony menanyakan kalung anjingnya lagi. Barbara yang sudah bosan karena Tony menanyakan terus, membuat Barbara memutuskan untuk membantu mencarinya. Akhirnya Tony menemukan kalung anjingnya itu di dapur, dan Tony malah menangis dan bertingkah seperti anak kecil. Barbara yang melihat kemudian memarahi Tony. Tony lalu menuduh ibunya kalau ibunya lah yang menyembunyikan kalung anjingnya itu. Barbara pun mengelaknya dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Tapi tiba-tiba Tony menusukkan pisau ke perut ibunya. Setelah itu Tony menelpon ambulans dan malah sekaligus memesan makanan karena dia lapar. Saat polisi datang, dia malah makan dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan tubuh Barbara di sana sudah tergeletak tak berdaya. Dan setelah kejadian itu, Tony akhirnya dibawa ke kantor polisi dan film pun mamat.